Jumpa kembali dengan saya Iko Farida, saya pengajar dan praktisi hukum. Dalam kali ini kita akan membahas tentang Permenaker nomor 2 tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembentukan dan manfaat dari jaminan hari tua. Dan hari ini kita kedatangan tamu spesial yaitu Profesor Dr. Payaman Simanjuntak. Selamat sore, Prof. Selamat sore Ibu Farida, selamat sore semua pemirsa. Ya, ini Prof. Payaman, beliau adalah ahli di bidang ketenagakerjaan yang sudah sangat lama berkecimpung ya, dan beliau juga sudah lama bekerja di Kementerian Ketenagakerjaan ya, Prof ya? Ya, di ketenagakerjaan. Ya, baik kalau gitu. Kita akan langsung, Prof. Permenaker nomor 2 tahun 2022 baru saja dikeluarkan oleh pemerintah tanggal 2 Februari yang lalu 2022 dan disahkan pada 4 Februari 2022, kemudian akan diberlakukan pada 3 bulan kemudian, yaitu bulan Mei. Namun belum juga diberlakukan, masyarakat sudah banyak yang mulai bereaksi dan menolak serta mengeluhkan tentang isi dari Permenaker nomor 2 tahun 2022 ini. Kenapa? Terkait dengan jaminan hari tua, di mana berbeda dengan Permen sebelumnya nomor 19 tahun 2015. Di dalam Permen yang lama, apabila seseorang kehilangan pekerjaan, apakah dia di PHK maupun dia mengundurkan diri, maka orang tersebut bisa menerima secara penuh jaminan hari tua hanya dengan menunggu 1 bulan. Nah, sedangkan Permen yang baru yaitu nomor 2 tahun 2022 mengatakan bahwa usia pensiun dan jaminan tersebut manfaatnya baru bisa diterima ketika usia mencapai 56 tahun. Ya, kemudian bagaimana, saya ingin bertanya Prof, bagaimana komentar dan analisa Prof terkait dengan usia 56 tahun ini, Prof? Terlebih ketika dengan yang Permen sebelumnya. Silakan, Prof. Baik Ibu, jadi memang Permen nomor 2 tahun 2022 yang pertama adalah meluruskan Permen yang sebelumnya supaya sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur yang lebih tinggi, yaitu di peraturan pemerintah tahun nomor 46 tahun 2015. Dan peraturan pemerintah ini adalah sebagai realisasi dari undang-undang yang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, khususnya mengenai Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Jadi itu dalam rangka yang rangka besarnya. Jadi SJSN itu dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 mengatur badan penyelenggara, satu badan penyelenggara kesehatan, satu badan penyelenggara ketenagakerjaan. Sedangkan badan penyelenggara ketenagakerjaan itu mengurus ada 4 program sistem jaminan sosial nasional. Satu adalah sistem jaminan kecelakaan kerja. Yang kedua adalah jaminan hari tua, dan yang ketiga adalah jaminan pensiun, dan yang keempat adalah jaminan kematian. Dan itu semua sudah lengkap sebenarnya dengan asumsi kalau orang ter-PHK dia mendapat pesangon. Pesangon itu adalah suatu kebutuhan untuk selama mencari pekerjaan baru. Ya. Orang ter-PHK asumsinya bahwa dia akan mencari pekerjaan baru, bukan untuk langsung berusaha. Jadi kalau dia untuk ter-PHK mencari pekerjaan baru, maka dengan jaminan pensiun yang demikian cukup besar, cukuplah itu dianggap untuk memenuhi kebutuhannya sambil mencari pekerjaan baru. Dan itulah sebabnya sistem jaminan itu di samping kalau kesehatan, orang sakit langsung ikut BPJS. Orang yang tidak mampu dibantu oleh pemerintah.
Untuk jaminan kecelakaan kerja, maka di sini terutama pengusaha yang bertanggung jawab sesuai dengan tingkat risiko. Ya, Jadi kalau tingkat risikonya tinggi, iurannya tinggi. Dan kalau tingkat risikonya rendah, iurannya rendah. ya, Tapi sistem jaminan, kalau terjadi kecelakaan kerja, maka setiap yang terkena kecelakaan kerja tetap mendapat manfaat kapan saja dia. Sampai misalnya kalau dia menjadi cacat total atau bahkan kalau meninggal. Pada saat meninggal, dia mendapat semua benefitnya. Nah, jadi kalau untuk PHK, itu yang terpikir tadinya adalah uang pesangonnya cukup untuk itu. Jadi oleh sebab itu, maka jaminan pensiun supaya pada masa pensiun ada yang kontinu. Walaupun tidak terlalu besar, tetapi ada penghasilan yang terus-menerus secara bulanan. Nah, yang jaminan hari tua, pemerintah sadar bahwa selama bekerja belum tentu cukup untuk menabung. Oleh sebab itu, pada saat pensiun itu mungkin belum punya rumah supaya bisa mengangsur rumah. Nah, kalau dia nanti karena dalam usia pensiun masih tetap mampu bekerja, mungkin membuka usaha. Jadi itulah sebabnya bahwa manfaat daripada jaminan hari tua itu adalah menjelang atau pada saat pensiun. Nah, itulah filosofinya. ya. Nah, sekarang kenapa sedang diributkan? Ada dua masalah. Yang pertama, karena ada peraturan menteri yang sebelumnya yang tidak konsisten dengan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2015 itu. Nah, Ya. itu yang membuat satu. Dan yang kedua, sebelum diterbitkan tidak dijelaskan dulu kepada stakeholder. Jadi kurang. Seharusnya diberi penjelasan dulu. Apa filosofi dari jaminan hari tua itu? Demikian, Ibu. Baik, terima kasih banyak, Prof. Jadi pada intinya sebetulnya pemerintah sudah mempersiapkan semua dari jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, Iya. ya Prof. Kemudian kehilangan pekerjaan juga ada. Nah, itu ditambahkan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, yang kemudian kan banyak masyarakat ini tidak mau menerima karena mengatakan bahwa oke, di luar negeri mungkin usia 56 tahun mungkin dirasa sudah cukup menerima pada saat itu ya, manfaatnya itu bisa maksimal ya, karena mungkin gaji ataupun upah yang diterima oleh pekerja di luar negeri itu lebih besar dibanding di Indonesia. Sedangkan di Indonesia sendiri kan upah pekerja itu menurut pekerja itu jauh di bawah upah masyarakat pada umumnya di luar negeri, meskipun mereka tidak menyebutkan negeri ini negeri yang mana ya. Kemudian mengatakan bahwa ini pemerintah sebetulnya mau mempersulit, ya itu kan uang kami yang menabung ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa presentasinya kan itu 2% dari pekerja dan 3,7% dari pengusaha ya Prof ya. Jika dibandingkan tadi dengan Permenaker sebelumnya nomor 19 tahun 2015 Prof, di mana bisa diterima hanya 1 bulan masa tunggunya, apa sih sebetulnya maksud pemerintah itu ya, masyarakat bertanya. Ini mempersulit, ini bukan mempermudah, karena apabila peraturan dikeluarkan itu justru malah masyarakat jadi lebih susah, karena misalnya ingin ada yang buka usaha, ingin ada yang membeli persiapan-persiapan lain misalnya seperti itu. Prof, menurut Prof bagaimana? Apakah betul nih mempersulit masyarakat? Jadi karena kembali kepada tujuan semula itu, bahwa itu adalah untuk masa hari tua. Karena kalau itu diberikan seperti yang dimaksudkan dengan permen yang sebelumnya, kalau dia bekerja 2 tahun, kemudian ter-PHK, Ya, maka nanti dia bisa mengambil manfaatnya.
Jadi kalau dia 2 tahun misalnya ambillah dengan maksimal, maka dalam 2 tahun itu anggaplah dia gajinya 5 juta, dan Ya, ini selama 2 tahun itu berarti sekitar 120 juta. ya, Kemudian nanti jumlah uangnya dan pengembangannya anggaplah 6%. Jadi ya, 6% dari 120 juta, ya, jadi 6% dari 120 juta itu ini hanya Prof, sekitar 7 saya, juta. ya Ya. ini saya bikin Jadi ya, kasih ya dan Prof. kalau dengan begitu sekitar 7 juta, dia tidak mungkin menggunakan itu untuk modal. Dan kalau dia baru bekerja 2 tahun, terputus kerjanya, asumsinya kan dia harus mencari pekerjaan baru. Jadi bukan untuk langsung berusaha. Dengan 7 juta itu nggak mungkin dia melakukan apa-apa. Akhirnya dana yang diambil pada saat ter-PHK itu adalah untuk menjadi tak bermakna. Dibandingkan kalau dia sudah bekerja 20 tahun. Dan kalau 20 tahun dia bekerja, anggaplah tadi gajinya 5 juta, Ya, jadi jadi kalau 1 tahun 60 juta, kemudian ya, 20 tahun menjadi 1,2 miliar, dan kalau nanti itu sekitar 6% atau 6,5% dia mendapatnya dari situ, nanti dia bisa mendapat 70 sampai 80 juta. Jadi dengan demikian, dia dapat menggunakan itu untuk sesuatu yang bermakna. iya, Misalnya pun mencicil rumah atau sebagai apa, sudah bisa, ya. Itu sebabnya. Jadi kalau permen yang lama itu bukan untuk mempermudah, tapi membuat dana yang tadinya mau dihimpun menjadi kurang bermakna. Jadi kurang bermakna dia kalau diambil setiap saat dia ya. ter-PHK. Ya, Ini jadi itu sebabnya. Nah, sekarang sebagai komplimennya, yaitu yang bagus juga dengan adanya jaminan kehilangan pekerjaan itu. Jadi pada saat dia ter-PHK, di samping uang pesangon yang diterima, sudah ada dukungannya, yaitu adalah jaminan kehilangan pekerjaan itu. Walaupun besarannya tidak terlalu apa ya, tapi itu sudah cukup membantu. Dan untuk itu dia tidak mengiur untuk jaminan kehilangan pekerjaan itu. Malah pemerintah yang menjadi terbeban dari iuran yang 0,46% itu, pemerintah mengiur 0,22% dari iuran yang 0,46 untuk jaminan kehilangan pekerjaan itu. Jadi ya, sekali lagi, bukan artinya dipermudah dan dipersulit, tetapi diluruskan pemanfaatannya. Dan supaya manfaatnya itu betul-betul diterima, dirasakan oleh para pekerja. ya. Ini Prof, saya terima kasih banyak Prof. Ini saya bikin sedikit simulasi JHT 5,7% ya. Ya, Katakanlah upahnya itu adalah 5 juta, maka selama 24 bulan, artinya selama 2 tahun, 2 tahun ya. ya selama 2 tahun itu, Hanya sekitar 7 juta. ya, ini bukan 285 dikali 120 bulan ya Prof, ini maksudnya dikali 2 Jadi tahun, hanya sekitar 2 juta. hanya sekitar 7 juta. 8 ya. Terus Dan kemudian, kalau itu ditambah dengan pesangonnya yang untuk 2 tahun, itu nanti tidak akan mungkin untuk membuat sesuatu usaha. jadi mungkin tujuan utama pemerintah menyelenggarakan jaminan hari tua menjadi kurang tepat sasaran ya Prof ya, kalau dipakai di awal. Nah Di ini saya awal dan di pertengahan. buat simulasi hanya untuk 10 tahun. 10 tahun saja ini 34 juta. Jadi kalau 20 tahun artinya bisa sampai Sekitar 70 juta. ya, dan ini kalaupun 30 tahun maka sudah ada nilai yang cukup besar. Dan ini saya kalikannya dengan 5 juta, karena mungkin kalau orang tersebut kerja sudah 10 tahun, gajinya pasti sudah lebih dari 5 juta kan, Prof?
Iya. Jadi bisa jadi dia 8 juta atau 9 juta gitu, dan ini artinya dengan perkiraan upah yang 5 juta saja nilainya bisa cukup besar. Baik, terima kasih banyak. Jadi pada intinya bahwa pemerintah itu bukan untuk mempersulit masyarakat, bukan ingin agar pekerja itu menjadi susah, menjadi tidak bisa bertahan hidup, tidak. Karena ketika kita kehilangan pekerjaan, ada jaminan kehilangan pekerjaan yang selama 3 bulan kita akan menerima ya dari pemerintah. Pertanyaan berikutnya nih Prof, saya ingin juga bertanya ke Prof ya. Kan kita ada PP nomor 46 ya Prof tahun 2015. Ya, oh ya sebelum ke situ saya ingin tanya dulu, kan kita ada jaminan, sekarang ini ada jaminan kehilangan pekerjaan. Betul lah. Tadi Prof juga sudah sempat singgung sedikit, maka artinya ketika kita kehilangan pekerjaan, apakah kita apakah kita di PHK ataupun kita mengundurkan diri, sebetulnya ada ini ya Prof ya, ada dari pemerintah memberikan jaminan kehilangan pekerjaan ya Prof. Jadi inilah yang dimaksud oleh pemerintah. Saya ingin kembali bertanya pendapatnya Prof, analisanya Prof. Apakah karena sekarang dengan adanya jaminan kehilangan pekerjaan, terus kemudian dan juga ditambah tadi Prof sampaikan tentang pesangon yang akan diterima apabila pekerja di PHK ataupun uang pisah yang akan diterima oleh pekerja ketika dia mengundurkan diri, maka artinya ya ketika di PHK ya dia artinya bisa bertahan hidup, begitu barangkali ya Prof ya? Iya, jadi kebetulan bahwa jaminan kehilangan pekerjaan ini diterbitkan tidak berdasarkan adanya pertimbangan ada terbitnya peraturan pemerintah ini. Jadi ini memang dari awal sudah dipikirkan bahwa karena pesangonnya dikurangi, jadi ada semacam kompensasi. Jadi karena uang pesangon yang dianggap terlalu besar, jadi sangat membebankan kepada pengusaha. Jadi karena itu nanti akan berkurang, maka ini dipikirkan supaya ada semacam kompensasi terhadap pesangon yang jumlahnya relatif menjadi lebih kecil dari Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Nah, tapi ini yang sekaligus juga merupakan satu pendukung bahwa kalau ada ter-PHK dan kembali bahwa ter-PHK maksudnya bukan untuk terus-menerus ter-PHK. Pemerintah juga akan mengusahakan supaya dia dipekerjakan kembali. Nah, nanti di mana pekerjaan yang kembali dilihat di mana lowongan yang tersedia. Nah, demikian Ibu. Baik, terima kasih Prof. Lalu Prof, tadi kan kita sempat singgung nih PP nomor 46 ya Prof ya 2015 ya Prof. Ini adalah di dalam PP tersebut juga sudah jelas disampaikan bahwa usia pensiun itu adalah 56. Maksudnya manfaat pensiun, manfaat jaminan pensiun diterima pada usia pensiun. Betul, 56 tahun. Nah, ini di pasal 22 Prof di ayat kelima kan ditulis, ini saya bicara tentang PP ya Prof ya, PP nomor. Di ayat 5-nya ini kan ditulis, tapi apabila intinya tuh apabila peserta atau pekerja ya dan mengiur selama 10 tahun. Iya. Kemudian dan orang tersebut, pekerja tersebut membutuhkan dana untuk satu membeli rumah. Maksud saya begini, apabila dia sudah mengiur selama 10 tahun berturut-turut, kemudian usianya belum mencapai 56 tahun, tapi orang tersebut atau pekerja tersebut ingin membeli rumah, maka 30% dananya bisa dikeluarkan. Ya, kemudian apabila ingin melakukan persiapan pensiun, maka dana bisa dikeluarkan sebanyak 10%. Ini ketentuan tentang 30% dan tentang 10% ini tetap berlaku ya Prof ya? Tetap berlaku. Ya.
Prof, ingin tanya, kan berarti kalau kita ingin mengiur ini ya, kalau kita sudah mengiur 10 tahun dan kita ingin 10% misalnya untuk usaha deh nih, saya ingin usaha bikin toko kecil-kecilan, usaha wira swasta, itu asal kita punya data yang lengkap, termasuk juga pesertaan, kartu kepesertaan dan identitas, kemudian kita bisa menyampaikan bahwa saya ingin membuka warung atau membuka toko. Itu bisa ya, Prof ya, ke 10% itu ya? Oh, bisa. Jadi misalnya kan zaman sekarang ini ada halaman entah berapa puluh meter. Jadi misalkan membuat perkebunan hidroponik. Jadi ada perlu alatnya untuk nyemprot-nyemprot. Jadi Ya. bisa juga diambil yang 10% itu. Oh, baik Prof kalau gitu. Nah, jadi terakhir Prof, ini sudah ada yang mengadukan uji materi ke Iya. Mahkamah Agung. Ya, sudah ada nih Prof yang menggugat nih Prof. Terus kemudian karena keberatan dengan usia 56 tahun dicantumkan di dalam PP nomor 2 tahun 2022. Menurut Prof, ini kans menangnya gimana nih Prof? Oh, itu sangat tergantung kepada pemahaman dari Mahkamah Agung, ya. Jadi tergantung kepada pemahaman dari anggota Mahkamah Agung mengenai filosofi dari jaminan hari tua itu. Jadi kalau mereka terbelenggu dengan peraturan menteri yang digantikan, ya, tidak konsisten dengan PP nomor 46, ya tentu Mahkamah Agung bisa memenuhi tuntutan mereka. Tapi kembali, kalau itu dipenuhi, berarti jaminan hari tua itu bukan lagi namanya jaminan hari tua, tapi jaminan kalau ter-PHK. Sayang. Jadi jaminan untuk ter-PHK. Jadi hampir sama manfaatnya dengan jaminan kehilangan pekerjaan. Iya, betul. Baik. Bahkan Bu Menteri juga bilang silahkan kalau mau menggugat, katanya gugat aja di Petun, katanya gitu, seperti itu. Nah, baik. Saya akan simpulkan, jadi pada intinya bahwa Permenaker nomor 2 tahun 2022 ini dikeluarkan oleh pemerintah bukan untuk mempersulit pekerja ataupun masyarakat peserta dari jaminan hari tua. Namun justru sebaliknya, karena pemerintah sudah mencadangkan dan sudah mempersiapkan jaminan-jaminan lain, termasuk salah satunya adalah jaminan kehilangan pekerjaan dan juga pesangon. Diharapkan masyarakat yang kehilangan pekerjaan itu bisa mencari pekerjaan di tempat lain, kemudian bisa survive dengan jaminan tersebut. Ya, yang kedua adalah yang harus digarisbawahi adalah sebaiknya sebelum kita memang melakukan gugatan, sebaiknya kita pahami dulu secara penuh ya, secara baik, dan juga toh pemerintah juga membuka pintunya untuk berunding, silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Namun di sisi lain barangkali pemerintah seharusnya juga bisa melakukan sosialisasi dengan lebih baik, karena keluhan-keluhan terkait dengan usia pensiun di 56 tahun ini tidak sedikit, cukup banyak juga. Dan bahkan sudah ada yang mengajukan ke Mahkamah Agung. Nah, selanjutnya adalah dikarenakan sesuai dengan PP nomor 46 tahun 2015 bahwa manfaat jaminan hari tua itu baru akan diterima pada saat usia 56 tahun, dan dengan sendirinya Permen nomor 2 tahun 2022 ini sebetulnya sudah sangat sesuai. Dan apabila ada masyarakat yang khawatir bahwa saya benar-benar tidak bisa ambil uang, itu juga tidak, karena dikecualikan bagi mereka yang sudah mengiur selama 10 tahun, 30% dana bisa dikeluarkan apabila untuk keperluan membeli rumah. Dan juga 10% bisa dikeluarkan apabila untuk memasuki masa persiapan pensiun. Selain itu, bahwa Permenaker nomor 2 tahun 2022 ini juga harus kita sama-sama pahami bahwa ada pengecualian, yaitu bagi mereka yang cacat permanen itu bisa langsung dicairkan.
Kemudian yang kedua adalah bagi mereka yang meninggal dunia, itu tentu saja tidak perlu menunggu sampai 56 tahun, tapi bisa langsung dicairkan. Bisa langsung dengan menyerahkan bukti-bukti kepada BPJS. BPJS bahwa ini saya adalah ahli waris, kemudian ini adalah nomor peserta dan seterusnya, identitas dan seterusnya. Dan yang terakhir pengecualiannya adalah kepada tenaga kerja asing, bagi tenaga kerja asing yang kemudian akan meninggalkan Indonesia atau sudah meninggalkan Indonesia dan Bisa tidak akan langsung diambil. Indonesia, akan bisa langsung dicairkan, dan itu dijamin ya Prof ya, tidak jadi Iya, ada dijamin. BPJS akan menjamin seperti itu. ada kekhawatiran masyarakat Prof, aduh ini jangan-jangan hilang nih uang saya, seperti itu. Tidak hilang, jadi ya justru harus dikembangkan ya. Jadi harus dikembangkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Ya, baik kalau begitu. Jadi sekian bincang saya hari ini, semoga bisa berguna bagi kawan-kawan, khususnya bagi pekerja yang belum jelas. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Payaman Simanjuntak. Beliau selain dosen, beliau juga adalah Ketua dari Dewan Kehormatan Himpunan Konsulat Hukum Ketenagakerjaan Indonesia ya Prof ya. Ya, HKHKI. HKHKI. Baik kalau gitu Prof. Payaman, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Farida, terima kasih untuk semuanya. Ya, baik, terima kasih. Selamat sore Prof. Selamat sore. Ya. Demikian episode kali ini, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Saya Ike Farida undur diri, sampai berjumpa kembali. Salam.